Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, materi sistem pencernaan. Sebelum kami presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu ada rekan saya, Ahmad Agung Afandi, selaku moderator dan presenter pertama. Kemudian Adinda Ayu Rustania Putri sebagai presenter kelima, Irdada Maitza sebagai presenter keempat, saya sendiri Irfan Bariansyah sebagai host dan presenter pertama. Kemudian yang terakhir, rekan saya Tegar Mustaqim sebagai presenter ketiga. Selanjutnya saya serahkan kepada Ahmad Agung Afandi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Irfan Akbar selaku host. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami yang akan dimulai dari Irfan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Agung Afandi selaku moderator. Yang pertama adalah makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dan bebas dari kuman. Syarat makanan yang baik, bergizi, dan higienis. Fungsi makanan antara lain adalah sebagai sumber energi, pertumbuhan dan pembangun tubuh, pengganti sel-sel tubuh, pemelihara proses-proses tubuh, dan pertahanan tubuh. Kemudian zat-zat makanan. Zat-zat makanan terdiri dari yang pertama adalah makronutrien. Makronutrien terdiri dari satu karbohidrat, yaitu sebagai penghasil energi utama, tersusun dari atas unsur C, HO, kemudian kelebihannya dapat disimpan dalam tubuh dalam bentuk glikogen. Setiap 1 gram menghasilkan 4,1 kalori. Karbohidrat diserap di ileum dalam bentuk monosakarida, yaitu glukosa, galaktosa. Kemudian yang kedua adalah lemak. Ciri-ciri lemak antara lain sebagai penghasil energi, pelarut vitamin, pelindung organ-organ tubuh, penahan lapar, dan tersusun atas unsur CHO. Kemudian, setiap 1 gram menghasilkan 9,3 kalori. Komponen lemak terdiri dari gliserol dan asam lemak, yaitu asam lemak jenuh yang dapat disintesis oleh tubuh dan asam lemak jenuh yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Yang terakhir, ciri-cirinya adalah berdasarkan asalnya, lemak dibedakan menjadi 2, yaitu lemak nabati. Lemak yang berasal dari tumbuhan disebut lemak nabati. Kemudian lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Kemudian saya serahkan kepada Ahmad Agung Afandi selaku presenter kedua. Baik. Tiga, protein sebagai sumber pembangun tubuh, tersusun atas unsur C, H, O, dan N. Kelebihannya tidak dapat disimpan dalam tubuh. Setiap 1 gram menghasilkan 4,1 kalori. Komponen dasar adalah asam amino. Asam amino esensial tidak dapat disintesis tubuh. Asam amino non-esensial dapat disintesis oleh tubuh. B. Mikronutrien. 1. Vitamin. Terdiri dari vitamin A, D, E, K. Larutan dalam lemak. B, C. Larutan dalam air. Penting dalam pemeliharaan proses-proses tubuh. Tidak menghasilkan kalori, tidak diterima, dapat langsung diserap oleh tubuh. 2. Air dan mineral. Dalam jaringan tubuh digunakan untuk pelarut senyawa-senyawa lainnya, mengangkut zat dari sel-sel, menjaga kestabilan tubuh. Terdiri dari Fe, P, kalsium, L, natrium, magnesium, sulfur, sama
HCl. Penting dalam pemeliharaan proses-proses tubuh, tidak menghasilkan kalori, tidak dicerna, dapat langsung diserap oleh tubuh. Organ pencernaan makanan. A. Mulut. Yang pertama ada lidah, membantu mengatur letak makanan, mendorong makanan, dan mengecap makanan. Yang kedua ada gigi, menghaluskan makanan. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Yang keempat ada air liur atau ludah yang mengandung air, lendir, garam, enzim petialin, dan lisosim. B. Kerongkongan atau esofagus, panjang sekitar 20 cm dan lebar 2 cm. Terdapat gerak peristalik atau gerak mendorong makanan menuju lambung. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada presenter 3 yaitu Tegar Mustaqim. Ya, terima kasih kepada Ahmad Agung Afandi telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan selanjutnya yaitu C. Lambung. Terdiri dari bagian-bagian sphincter, cardiacus, fundus, sphincter polyrus. Makanan diubah menjadi heme, dihasilkan getah lambung berupa HCl, pepsinogen, dan renin. Hormon gastrin lambung mensekresikan hormon gastrin yang bertugas untuk merangsang sekresi getah lambung. Dari HCl, enzim pepsinogen, dan enzim renin. Yang D ada usus halus. Usus halus terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Yang ketiga ada ileum atau usus absorpsi. Di dalamnya dihasilkan oleh getah usus. Pada ileum terdapat perluasan dinding dalam villi untuk absorpsi hormon di usus halus. Usus halus mensekresikan pertama hormon yaitu sekretin dan kolesistokinin. Yang kedua ada hormon sekretin untuk merangsang pankreas untuk melepas natrium bikarbonat yang menetralisi enzim. Selanjutnya ada hormon kolesistokinin yaitu untuk merangsang pelepasan enzim-enzim dari pankreas dan getah empedu dari kantung empedu. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan pada presenter keempat. Baik, terima kasih kepada Tegar selaku presenter ketiga. Saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya ada usus besar atau kolon. Di dalam usus besar terjadi reabsorpsi air dan pembusukan sisa makanan. Bakteri pembusuk di usus besarlah. Salah satu penghuni kolon adalah Escherichia coli atau E. coli yang membantu proses pembusukan sisa pencernaan atau pembentukan feses. Selain berperan dalam pembusukan sisa makanan, bakteri kolon juga menghasilkan gas-gas seperti metana, hidrogen, dan sulfida. Selanjutnya ada rektum dan anus, yaitu muara proses defekasi. Kemudian ada kelenjar pencernaan. Ada pankreas yang membantu pencernaan kimiawi dengan cara menghasilkan larutan basa yang kaya bikarbonat dan enzim-enzim. Ada juga hati yang menghasilkan empedu, mengandung garam empedu untuk mengemulsikan lemak. Kemudian ada penyakit pada sistem pencernaan. Ada appendicitis, yaitu radang pada appendikus atau usus buntu. Diare, yaitu infeksi mikroorganisme yang mengganggu flora normal di kolon, sehingga feses cepat keluar. Selanjutnya ada gastritis, radang akut pada lapisan mukosa dinding lambung karena makanan yang kotor. Lalu ada hemoroid, pembengkakan pembuluh darah di sekitar anus. Lalu ada kolik, terjadi salah cerna akibat makanan terlampau banyak atau gangguan yang merangsang lambung sehingga menimbulkan rasa nyeri. Lalu ada parotitis, yaitu infeksi kelenjar parotis atau kelenjar air liur. Selanjutnya ada peritonitis, yaitu infeksi selaput rongga perut. Lalu ada sembelit atau susah buang air besar karena penyerapan air di kolon yang
berlebihan. Terakhir ada hekserotomia, yaitu produksi air liur yang sangat sedikit. Kemudian ada sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak, pemakan tumbuhan, atau disebut juga herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanan melalui dua feses. Feses pertama terjadi pada awal makanan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Fase kedua yaitu ketika rumen sudah penuh. Hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyah tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian akan masuk ke dalam lambung lagi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Adinda selaku presenter kelima. Terima kasih kepada Irdanda selaku presenter keempat. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi, terdapat 5 organ pencernaan pada hewan ruminansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Organ-organ tersebut saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem pencernaan. Berikut ini adalah ilustrasi sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama ada rongga mulut atau cavum oris. Yang kedua ada esophagus atau kerongkongan. Yang ketiga ada lambung, 4 usus halus, dan yang terakhir ada anus. Selanjutnya ada sistem pencernaan makanan pada unggas. Sistem pencernaan pada unggas dimulai saat makanan masuk melalui paruh dan berakhir pada kloaka. Prinsipnya pencernaan pada unggas terjadi secara mekanik dan pencernaan secara kimia atau enzimatis. Pencernaan secara mekanik pada unggas yaitu pencernaan dengan kontraksi otot saluran pencernaan, sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu pencernaan terjadi dengan adanya bantuan enzim yang dihasilkan dari saluran pencernaan. Selanjutnya, ada organ pencernaan pada unggas dan ada contohnya. Yang pertama ada paruh, kedua ada esophagus, ketiga ada tembolok, keempat ada proventriculus, yang kelima ada ampela atau gizzard, keenam ada usus kecil, 7 usus buntu atau cecum, yang kedelapan ada usus besar, dan yang terakhir ada kloaka. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator Ahmad Agung. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan berikan kepada Irfan Akbar selaku host untuk menutup presentasi pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Ahmad Agung Afandi selaku moderator pada presentasi kali ini. Telah kita saksikan presentasi mengenai materi sistem pencernaan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.